Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, saya Dr. Lukisyada Agustini, spesialis mata konsultan, adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini saya ditugaskan mengajar pada mata kuliah Kepaniteraan Ilmu Kesehatan Mata. Mata kuliah KDI 501 memiliki beban 2 SKS dan berlandaskan pada RPS dengan sasaran mahasiswa semester 10 dan 11. Capaian pembelajaran ini adalah pada akhir semester, mahasiswa mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang ilmu kesehatan mata sehingga mampu merencanakan penata laksanaan kelainan mata sesuai standar kompetensi Indonesia yaitu SKDI 2019 dengan benar, sehingga memiliki potensi bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer, sebagai peneliti, dan sebagai pembangun sosial. Mata kuliah ini membahas tentang keterampilan klinis yaitu pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan eksternal mata dengan slit lamp dan senter, pemeriksaan internal mata dengan funduskopi, pemeriksaan refraksi sederhana, dan pemeriksaan penunjang untuk mendukung penentuan diagnosis, analisis diagnosis kelainan mata yang dapat berupa kelainan segmen anterior, segmen posterior, gangguan refraksi dan akomodasi serta glaukoma. Juga penentuan penata laksanaan selanjutnya dari diagnosis yang ditemukan. Metode pengajaran berbentuk bedside teaching, problem based learning atau yang biasa kita kenal dengan PBL, kemudian pengelolaan pasien di bawah supervisi dosen, melakukan tutorial, dan video pengajaran diberikan. Metode pembelajaran yang sangat saya sukai adalah bedside teaching. Metode ini bisa dilakukan di poliklinik atau di ruangan pengajaran dengan berpraktek langsung pada pasien, melihat kelainan dan keadaan pasien secara langsung. Disinilah saya bisa berinovasi dengan memberikan tanya jawab tentang pengetahuan yang berkaitan dengan penyakit yang sedang dibahas dan praktek pemeriksaan secara langsung. Metode-metode ini membantu terjadinya interaksi mahasiswa dan pengajar dengan baik. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk presentasi case report, membuat makalah yang berbasis problem based learning, kemudian diberikan sajian video bila sulit ditemukan kasus atau pada kasus-kasus yang jarang. Adapun evaluasi mata kuliah ini meliputi penilaian hard skill dan soft skill. Hard skill sebesar 70% yang meliputi OSCE 70%, GBT ataupun tes tulis sebesar 15%, responsi atau penyajian case report sebesar 5%, kemudian pembuatan video edukasi sebesar 5%, dan makalah berbasis problem based learning sebesar 5%. Yang mana nilai UAS diambil dari nilai OSCE, sedangkan nilai UTS diambil dari nilai GBT, responsi, video, dan makalah yang berbasis PBL. Penilaian soft skill yang meliputi sikap, kerjasama kepada pasien, antar mahasiswa, pelaku kesehatan yang lain maupun dosen dinilai sebesar 30% selama masa kepaniteraan. Hasil pengajaran ini memberikan capaian hampir 100% lulus saat akhir kepaniteraan. Berikut akan kami berikan cuplikan pengajaran sesuai kode mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pagi ini kita akan kembali bertemu dengan pembelajaran yang berikutnya tentang pemeriksaan segmen posterior. Kemarin sudah kita belajar dari segmen anterior. Maka pada perkuliahan pada pagi ini kita akan belajar tentang pemeriksaan segmen posterior. Ini merupakan sub CPM berat 1 yang mana diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini kita hari-hari ini dapat menyusun dan melakukan pemeriksaan segmen posterior sesuai standar prosedur dengan benar ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu tentang anatomi ya. Tentang anatomi itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari
kecil, mungkin bagi yang sudah ahli tidak akan kesulitan, tetapi kita dalam tahapan awal, bagi kita harus belajar dengan lebih nyaman dengan buku lebar, dan itu diajari juga tata cara mendapatkan buku. Kemudian yang berikutnya adalah alat ophthalmoskop. Ya, dan ophthalmoskop ini ada dua macam, field dan inlet. Ini kita akan kenal ya. Dan yang keempat adalah apa yang harus dievaluasi dari segmen postural tersebut. Oke. Nah, segmen postural pada mata ini ada beberapa bagian ya. Tentunya masih ingat. Coba kita lihat di gambar ya. Ada yang mau sebutkan ya, yang mana membran dialoid? Mana aja, pakai perintah. Coba, Mas Afan. Jadi menurut pembangunan ini adalah pembangunan yang mati sirik kayak seperti ini adalah keadaan yang Gitu ya. Jadi kita memang harus tahu secara pasti letak anatomi dari membran tersebut. Kemudian itu sumber adalah yang di dalamnya ya. Kemudian untuk retina, coba itu tulisan kecil lah sebelahnya mungkin. Yang berwarna, oke. Kemudian koroid, kemudian nervus. Nanti pada segmen posterioris kita akan lihat secara nyata dengan alat ya, kelainan apa saja atau dia dalam kondisi normal. Nah, kalau kita lihat struktur anatomisnya bahwa seperti ini kan, kalau saja bisa dibaca sendiri. Apakah materi sudah diterima, sudah dibaca kan? Diterima. Ini adalah susunan dari retina setengah dari 10 lapis ya. Nah, sudah baca semua? Ada yang ditanyakan dari susunan ini? Yang sering ya, atau yang kita pelajari nanti yang berkaitan dengan mata memang di pusatnya itu di goyongnya ya. Baik, lanjut. Kemudian, nah, syarat optik ini tetap harus menjadi prioritas kita ya. Berarti jaraknya ini dari mana? Dari anterior retina menuju ke kirasma, kemudian masuk ke radiasi optik dan akhirnya ke gambaran di sini ini lain ada kita lihat yang namanya tulisan segmen posterior ini ada gambaran yang kita baca. Gambaran di tempat ini akan sangat berkaitan dengan kondisi di belakangnya juga. Makanya ini adalah suatu hal yang harus kita cermati ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke topik kedua, bagaimana kita melebarkan pupil ya. Tentunya kalau nggak dilebarkan kan kita cuma yang ini kecil aja. Tapi kalau dilebarkan kita dapat lebih luas lagi. Kira-kira obat apa yang kita pakai untuk melebarkan pupil? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Ya, Mas Freddy. Media figur. Bisa sebut? Logitramid. Terus apa lagi? Apa? Benelaprin. Ada yang mau? Apa lagi? Untuk negatif sebenarnya. ada atropin Nah, tapi pada kalau misalnya segmen posterior ini kalau tidak ada atropin akan lama ya, tidak lebar terus nggak balik-balik ya. Dan kita pakai apa? Dari seperti tadi ya. Jangan pakai atropin ya. Baik, selanjutnya, nah apa yang atau kondisi yang tidak boleh diberikan negatifum. Jangan sampai kita lupakan. Tidak semua asal tetes-tetes saja, tetapi ada hal-hal tertentu di mana kita nggak bisa kasih negatifum pada pasien tersebut. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk alat yang akan kita gunakan di sini ada dua, ophthalmoskop direct dan indirect. Pada masa pandemi kita beralih ya, dahulu kita sering pakai ya. Pada masa pandemi hingga sekarang bahwa sampai sekarang itu kita sudah pakai ophthalmoskop seperti apa? Ini ada gambarannya ya. Ini yang darah ini.
memeriksa belum ketemu hidung nantinya. Nah, enak ya. Nah, kita bahwa saat memeriksa dengan oftalmoskop dengan kanan kiri ya, untuk dalam mata kiri. Pemirsa melihat dalam mata kiri untuk dalam mata kiri pasien. Nah, kalau salah seperti ini nanti akan menghitung. Kalau laki-laki tidak apa-apa, sama perempuan akan ini ya, bagaimana caranya putar dulu. Ini ada pemutarnya di sini. Sampai dioptri ya, nanti itu dulu untuk refleks dulu bisa pakai bonus optri. Kemudian untuk lebih masuk lagi ke dalam, lihat yang bagian dalam segmen posterior ini kita majukan dan kita putar ke 0. Kemudian kita lakukan ini melihat dengan alat sampai jelas, kita putar sampai jelas. Biasanya kalau mata normal ya normal waktunya 1 ya Pak, kita lakukan sekarang jelasnya ini 1 buat yang memegang refraksi seperti itu. Nah, ini adalah oftalmosis indirect. Kenapa mungkin sebagai kakak kelas kasih tahu cara memakai indirect oftalmoskop. Silakan Mas Saman. Pertama kali untuk memakai ini biasanya kita harus mengatur dari ukilari diameter yang ada ukuran distance yang ada pada oftalmoskop ini pada indirect ini. Untuk yang indirect ini kita dapat mengaturnya pada bagian bawah sini pada alat ini. Kemudian kita pakai, diatur, kemudian setelah itu kita nyalakan cahaya. Saat ini kita pakai alat bantu mata ya, bisa disebut dengan mata ya. Nah, nanti kita arahkan ke mata. Seperti ini nanti kita lihat ya. Kemudian setelah itu kita bisa menyalakan lampunya, kemudian mengatur diameter dari lampunya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Kemudian kita juga bisa mengatur kecerdasan dari lampunya, mulai dari yang redup hingga yang besar. Setelah itu kita mengambil plasma condensing dan kemudian memeriksa mata pasien. Lihat ya, seperti itu ya. Ada jarak tertentu di mana antara mata dan lensa ya, supaya terlihat dengan jelas segmen posterior tersebut. Sampai nanti kita lihat segmen posterior tersebut dan sebenarnya apa yang dievaluasi. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Silakan. Nah, apa yang dievaluasi pertama adalah diskus optiknya. Kemudian yang kedua adalah sistem vaskularnya. Yang ketiga gambaran retinanya. Yang keempat makula. Untuk diskus optik, sangat bervariasi.
evaluasi dari Pak ini bisa kita ukur dengan berapa alokasi pendidikan. Kalau dengan daerah kita tidak bisa. Kemudian dan nilai retinanya ada daerah mana yang paling kuat dan daerah mana yang paling tipis, ini kita harus hafal ya. Dan ikapnya biasanya kita hitung CD ratio ya. Pada 2,2 ini 100 kali CD ratio-nya. Dan sistem vaskularnya akan nampak jelas dengan filter show. Kita ubah ya. Kemudian lihat pencabangan pembuluh darahnya. Apakah di sekitarnya juga ada eksudan atau tidak ya. Kemudian evaluasi toksisitasnya, kalibernya apa, ada aneurisma apa tidak, apa ada penyempitan, apa ada penyempitan atau sklerosis biasanya juga ya. Dan makulanya bagaimana? Nah, ini adalah gambaran makula yang normal ya. Jadi ini adalah contoh lagi lulus mata normal. Jadi di sini kita memang harus paham betul mata normal itu seperti apa. Ya. Setelah itu baru bisa kita katakan ini patologis. Lalu kita mempunyai kaidah beberapa patokan yang sudah saya sebutkan tadi ya, baik dari ukuran, bentuk, batas, warna, kemudian apakah ada lokasi, kondisi pasukannya bagaimana, satu lagi apa ya? Tersebut CD. Nah ini adalah bentuk beberapa kelainan atrofi pada papil ya, ada papil atrofi, papil edema sangat kecil 1 mek, satu datar atau bahkan cukup, yang satunya lagi biasanya hiperemi dan tinggi serta vaskularnya juga enggak normal. Nah ini kelainan retina. Di sini akan kita jumpai keadaan patologi seperti perdarahan subdural ya, kemudian perdarahan bronchus atau disebut juga terapi, ada dot, ada blot, ada edema dan edema. Semuanya ini membutuhkan latihan yang akan dilatih kali-kali. Ini adalah lihat pada pembuluh selain ada papil maka kita mesti lihat ada retinanya ya, baik vaskularnya, pada eksudatnya, apakah ada perdarahannya seperti itu ya, apakah ada pigmen-pigmen yang menonjol dan nampak seperti tidak biasa. Biasanya itu juga ada definitif pigmentosa. Kemudian makula lutea. Ini kita bisa jumpai pada keadaan-keadaan degenerasi makula. Karena eksudat dari situ ya, ada iskemik makula seperti pada arah panah itu dan ada edema makula. Ini ada tunjukkan kelainan yang sering terjadi ya, kelainan ya. Ada kardiologis skor, ada neurovaskularisasi, itu aneurisma, seperti titik-titik berwarna merah ya, pada retinal blood vessel di sini. Sudah nampak tidak terlihat ya. Ini ada makula, ini ada beberapa penyakit yang sering menyebabkan apa ini kelainan pada segmen posterior. Jadi untuk melakukan pemeriksaan segmen posterior ini membutuhkan pengetahuan anatomi yang baik, mengenal alat dan memahami cara melakukannya dengan benar ya, sesuai SOP atau standar prosedur dan kemampuan menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Katakan bahwa praktis ya, sudah berarti. Ada yang ditanya? Ya, silakan. Masalah dulu ya. Terima kasih dokter. Izin menanyakan, tadi sudah dijelaskan ada 2 jenis pemeriksaan endoskopi, ada yang direct dan indirect. Sebenarnya untuk pemeriksaan pada pasien mana yang lebih bermanfaat ataupun bisa kita andalkan di sini? Terima kasih, pertanyaannya bagus misalkan ya. Kenapa sebagai mas? Karena paling itu jadi kita sudah sekali sekalian apa ini
kedua-duanya bagus. Jadi dimana kita ini harus mempunyai tujuan saat pemeriksaan. Misalkan kalau kita melihat lapang pandangan yang luas, yang cukup luas dari segmen posterior, maka kita pakai apa? Nah, dia akan memberikan lapang pandangan yang lebih luas. Jadi kalau lebih luas, maka kita akan jumpai kelainan-kelainan yang di tepi juga bisa kelihatan. Biasanya kita sering pakai untuk ROP ya. ROP itu kan kelainannya dari perifer ke sentral. Tapi kalau direct ini unggulnya adalah yang pertama, dia tuh bisa melihat dimensi artinya stereoskopis ya. Stereoskopis dengan melihat peninggian. Jadi sangat penting pada keadaan paku edema seberapa peninggian yang terjadi itu bisa kita ukur pakai direct organoskop. Dan kemudian warna yang paling bagus untuk melihat hiperemi atau tidak itu sebenarnya pakai direct seperti itu. Tetapi di sini ya kekurangannya jadi memang kita terpaksa harus mendekat kepada pasien ya, sangat dekat ya, untuk keadaan khusus seperti adanya pandemi bisa kita pakai dua alat itu sebenarnya. Tadi dijelaskan terkait evaluasi itu salah satunya ada evaluasi dari sistem vaskular. Bagaimana kita bisa pada sistem vaskular yang baru terus yang belum terlalu nampak itu bagaimana kita bisa membedakannya dengan yang normal dokter, kemudian untuk mengukur diameter venanya itu lebih besar kita menggunakan perbandingannya dengan apa nih dokter? Ada yang bisa jawab kan? Mungkin saya ingin bertanya kedua untuk terkait dengan pengukuran vena, kita bisa membandingkannya dengan arteri. Untuk arteri dan vena itu sendiri berbeda dari warnanya. Biasanya vena itu lebih merah kegelapan, sedangkan arteri itu lebih cerah. Kemudian mungkin kita juga bisa membandingkan untuk pengukurannya, kita bisa membandingkan dengan diskus optikus. Jadi kita harus tahu normalnya dulu perbandingan arteri dan vena. Kalau masih 2:3 itu berarti masih normal. Kalau perbandingannya sudah 1:3 itu artinya apa? 3:1. Venanya 3, artinya 1 itu sudah ada dengan mungkin cukup maju. Masih ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu mungkin ya sudah saatnya kita untuk mengakhiri kuliah kali ini, akan ada tugasnya. Tugas lagi dengan belajar sendiri. Kalian mempelajari tata cara pemeriksaan segmen posterior dengan alat yang sudah kami sediakan, bisa diambil ini. Kemudian nanti pada minggu akhir akan ada tes ya, tes pemeriksaan. Jadi tugasnya cuma belajar ini. Belajar mandiri pakai alat. Jadi nanti akhir minggu kita tes satu-satu bagaimana pemahaman kalian mengenai tata cara pemeriksaannya, step-stepnya harus betul dan interpretasinya juga. Apakah memahami? Setia ya? Nanti akhir minggu ya tes pemeriksaan, karena memang kadang-kadang harus dilakukan tes untuk mengevaluasi seberapa jauh kalian memahami dan seberapa jauh kalian bisa. Karena ini nantinya akan dipakai pada pemeriksaan di baik. Untuk itu kita akhiri karena tidak ada pertanyaan lagi. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut adalah contoh gambaran segmen posterior. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambaran fundus mata normal, sedangkan yang kanan adalah gambaran fundus abnormal. Kemudian sekali lagi kita lihat dan kita hayati gambaran normal fundus mata. Ini sangat penting agar kita bisa membedakan bila ada proses-proses patologis pada segmen posterior. Berikut adalah contoh gambaran patologis di mana ada bentukan yang dikenal dengan cherry red spot sebagai tanda adanya CRAO, Central Retinal Artery Occlusion. Tampilan ini menunjukkan adanya papil edema, suatu keadaan papil yang bengkak akibat peningkatan tekanan intrakranial. Sangat berbeda pada tampilan berikut yang menunjukkan adanya papil atrofi di mana tanda kerusakan yang sudah permanen kita bisa jumpai di situ. Metode bedside teaching merupakan komponen esensial dalam proses pembelajaran kedokteran. Metode ini penting karena mengintegrasi teori dan praktek klinis secara langsung, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan klinis dengan baik. Berikut adalah proses bedside teaching untuk pemeriksaan segmen posterior dengan lensa 90 dioptri. Pemeriksaan ini dilakukan dengan bantuan slit lamp biomikroskop. Teknik ini dilakukan untuk visualisasi struktur pada segmen posterior bola mata. Evaluasi segmen posterior juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan funduskopi indirect. Pemeriksaan ini menggunakan lensa 20 dioptri untuk mengevaluasi retina, makula, saraf optik, dan struktur posterior bola mata yang lain. Pemeriksaan segmen posterior ini dapat kita dokumentasikan dengan menggunakan pemeriksaan foto fundus. Pemeriksaan foto fundus adalah prosedur diagnostik non-invasif yang digunakan untuk mengambil gambar dari struktur segmen posterior bola mata. Selanjutnya adalah proses bedside teaching untuk pemeriksaan Home Visual Field Analyzer atau disingkat dengan HVFA. Alat ini adalah tes diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi lapang pandangan pasien. Tes ini penting dalam mendeteksi dan memantau gangguan penglihatan yang terkait dengan berbagai kondisi penyakit pada saraf mata. Demikian merupakan beberapa metode pembelajaran yang dilakukan dalam proses pendidikan mata kuliah saya. Melalui proses pembelajaran tersebut diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam praktik klinis secara kompeten dan profesional. Terima kasih.